Hikmah tasyri'. Apakah umroh hukumnya wajib seperti haji? Di sini ulama fikih berbeda pendapat. Yang pertama, dari golongan Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan bahwa umroh itu hukumnya wajib. Mereka berdalil yang pertama dalam firman Allah Subhanahu wa taala, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh, dalam surat Al-Baqarah ayat 196. Ayat ini memerintahkan untuk menyempurnakan sesuatu dan melaksanakannya secara sempurna. Ayat ini menunjukkan hukumnya wajib. Nah, yang kedua, dalam hadis sahih Rasulullah SAW bersabda, umroh telah masuk dalam rangkaian ibadah haji hingga hari kiamat. Kemudian pendapat yang kedua dari golongan Malikiyah dan Hanafiyah mengatakan bahwa umroh sunnah, tidak wajib seperti haji. Nah, mereka berdalil yang pertama di dalam surat Ali Imran ayat 97 dan Al-Hajj 27. Dalam ayat ini tidak disebutkannya umroh menunjukkan wajibnya haji. Kemudian yang kedua, menurut mereka bahwa hadis sahih yang menerangkan sendi-sendi agama Islam, tidak ada yang menyebutkan umroh, maka ini menunjukkan bahwa umroh tidak wajib, dan dalam hal ini berbeda dengan hukum ibadah haji. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan oleh orang yang terhalang dalam ibadah haji dan umroh? Di sini jelaskan bahwa bagi orang yang terhalang diharuskan menyembelih hewan kurban dalam firman Allah, Quran surat Al-Baqarah ayat 196, maka sembelihlah kurban. Dan hewan kurban diantaranya adalah unta, sapi, dan domba. Dan yang lebih utama adalah unta. Kemudian, di manakah penyembelihan hewan kurban dilaksanakan? Menurut mayoritas para ulama, penyembelihan dilakukan di tempat yang menemui halangan, baik di tanah haram atau di tempat lainnya. Nah, menurut mayoritas ulama di sini merupakan pendapat yang kuat. Kemudian, bagaimana hukum orang yang melaksanakan haji tamattu namun tidak mendapati hewan kurban? Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, maka barang siapa yang ingin berumroh sebelum haji di dalam bulan haji, maka wajiblah ia menyembelih hewan kurban yang ia dapat, yang mudah didapat. Quran surat Al-Baqarah ayat 196 menunjukkan kewajiban menyembelih kurban bagi yang berhaji tamattu. Jika tidak mendapatkan kurban, baik karena kehabisan perbekalan atau karena tidak ada hewan, maka ia harus berpuasa selama 3 hari dalam masa haji dan 7 hari setelah kembali. Para ulama juga berbeda pendapat tentang puasa. Dalam ayat, maka hendaklah berpuasa 3 hari pada bulan-bulan haji. Quran surat Al-Baqarah ayat 196. Abu Hanifah berpendapat yang dimaksud dengan bulan-bulan haji yaitu antara 2 ihram umroh dan ihram haji. Maka apabila seseorang telah selesai umrohnya, ia boleh berpuasa meskipun belum berihram haji. Namun, yang lebih utama adalah berpuasa pada hari Tarwiyah dan hari Arafah dan hari sebelumnya, yaitu bertepatan dengan tanggal 7, 8, dan 9 Zulhijjah. Menurut Imam Syafi'i, tidak sah puasanya kecuali kalau sudah selesai ihram. Mengerjakan ihram haji. Hal tersebut berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 196. Sedang waktunya adalah sejak memasuki ihram sampai hari penyembelihan kurban. Menurut pendapat yang paling kuat adalah bahwa puasa tersebut tidak boleh dikerjakan pada hari penyembelihan dan hari-hari tasyrik. Dan yang disunahkan itu adalah pada tanggal 10 dari hari-hari bulan Zulhijjah sebelum Arafah. Nah, sekarang apakah syarat-syarat wajibnya dam atau membayar denda bagi yang melaksanakan haji tamattu? Menurut para ulama itu ada 5 syarat. Yang pertama, mendahulukan umroh daripada haji. Yang kedua, berihram untuk umroh dalam bulan-bulan haji. Yang ketiga, berhaji pada tahun itu, yaitu tahun di mana seseorang melakukan umroh. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umroh sebelum haji. Quran surat Al-Baqarah ayat 196. Yang keempat, bukan penduduk Mekah.
Kemudian yang kelima adalah berihram haji dari Mekah. Kemudian jika mengulang kembali ke mikot lalu berihram haji lagi, maka tidak terkena hukum tamattu. Nah, menurut golongan Malikiyah berpendapat syarat-syarat wajib dam atau membayar denda itu ada 8. Yang pertama, haji dan umroh dilaksanakan secara bersamaan. Yang kedua, dalam satu keberangkatan. Kemudian dalam 1 tahun. Yang keempat, dalam bulan-bulan haji. Yang kelima, mendahulukan umroh daripada haji. Yang keenam, berihram haji setelah umroh. Yang ketujuh, umroh dan haji dikerjakan 1 orang. Dan yang terakhir adalah bukan penduduk Mekah. Sekarang, siapakah yang disebut dengan hadirul Masjidil Haram atau orang-orang yang berada di sekitar Masjidil Haram? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 196 yang artinya, demikian itu bagi orang-orang yang bukan penduduk yang tinggal di sekitar Masjidil Haram. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa penduduk tanah haram tidak boleh mengerjakan haji tamattu. Pendapat ini menjadi madhab Ibnu Abbas dan Abu Hanifah. Sedangkan Imam Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad berpendapat penduduk Mekah boleh melaksanakan haji tamattu dan tidak dianggap makruh, tidak terkena dam atau denda, juga tidak harus berpuasa. Menurut mereka bahwa kata isyarat zalika dalam firman Allah tersebut kembali pada terdekat, yaitu tentang wajibnya kurban atau puasa bagi orang-orang yang haji tamattu. Adapun Abu Hanifah mengembalikan isyarat zalika dalam ayat itu kepada tamattu itu sendiri. Dan demikian ia menafsirkan tamattu itu adalah orang-orang yang bukan penduduk atau orang yang tinggal di sekitar Masjidil Haram. Di samping itu mereka juga berbeda pendapat tentang firman Allah hadirul Masjidil Haram, orang-orang yang berada di sekitar Masjidil Haram. Menurut Imam Malik, hadirul Masjidil Haram adalah penduduk Mekah. Menurut Ibnu Abbas, mereka adalah penduduk tanah haram. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, mereka adalah orang-orang yang jarak antara rumah dan Masjidil Haram dalam batas jarak terdekat untuk bolehnya mengqashar sholat. Pendapat ini yang dipilih oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Menurut Abu Hanifah, mereka adalah penduduk yang tinggal di mikot, mikot dan sekitarnya dari segala arah. Dalam pandanganku, menurut Muhammad Ali As-Sabuni, pendapat golongan Malikiyah yang lebih kuat. Wallahu a'lam. Apa sajakah bulan-bulan yang termasuk dalam bulan haji? Menurut Imam Malik, bulan haji adalah Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah seluruhnya. Kemudian menurut mayoritas ulama seperti Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad berpendapat bahwa bulan-bulan haji adalah Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Sekian penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan, karena kesalahan dari kita dan kebenaran hanya milik Allah. Wallahu a'lam.